Menurutku pelakor iya. Di dunia digital, bukan siapa yang benar yang didengar paling lantang, tapi siapa yang paling bisa memainkan momen. Dan kalau bicara soal itu, Richard Lee sudah seperti maestro dalam memetik nada dari kontroversi. Kali ini, ia kembali naik ke permukaan. Bukan karena edukasi kulit, bukan karena ilmu estetika, tapi karena mengundang Lisa Mariana ke podcastnya. Yap, Lisa Mariana, perempuan yang masih diseret publik sebagai pelakor di tengah dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama Ridwan Kamil. Richard Lee kini justru dianggap memfasilitasi kebohongan dan lebih memilih cuan daripada kompas moral. Alih-alih mengedukasi publik, podcastnya ini dianggap sebagai simbol gagalnya sensitivitas sosial seorang publik figur. Konten yang seharusnya memberi ruang bagi kebenaran malah berubah jadi monolog dramatis yang mempercantik narasi sang tersangka moral. Tapi publik tak sebodoh itu. Mereka tahu ini bukan klarifikasi. Dan Richard Lee lagi-lagi memosisikan diri bukan sebagai pengurai masalah, melainkan penjual panggung dengan dekorasi netralitas. Kita masih ingat pencurian misterius di kliniknya, viral sekejap, kemudian lenyap entah kemana kasusnya. Lalu tiba-tiba muncul rekaman suaranya paksa Elia Myren. Debatkan mualaf demi cuan di konten podcastnya yang kontroversi sekaligus memicu hujatan dari netizen dan dugaan pengakuan dirinya berpindah keyakinan demi ketenaran dan keuntungan finansial. Kalau kita jujur melihat polanya, selalu muncul saat masyarakat sedang gaduh. Saat publik ribut, Richard muncul. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk mengambil tempat duduk terbaik di tengah keramaian. Semuanya memang bisa dimonetisasi, termasuk air mata, termasuk kontroversi, termasuk keyakinan. Tapi ketika seseorang begitu lihai memanfaatkan luka orang lain demi AdSense dan engagement, kita mulai bertanya, apakah Richard Lee mualaf karena hidayah atau karena views-nya turun? Atau bentuk paling modern dari dagang nurani? Karena kalau empati bisa disusun dalam thumbnail dan skandal bisa dijual dalam bentuk kolaborasi, maka selamat datang di dunia konten hari ini, di mana pelakor bisa dipoles dan moral bisa disponsori.